Bapak nggak takut Pak ya? Enggak. Karena apa kok nggak takut? Karena setiap tahun begitu itu sejak 2016. Dalam Jenengan ten mriki enten apa, Pak? enten berencana longsor kayak kula asri enten riyo dados ngusi wonten riki Mas. Beginilah kondisi longsoran Gunung Banyon yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat lalu. Longsor membawa material dari atas berupa tanah bercampur dengan bebatuan dari ketinggian kurang lebih 500 meter. Meski demikian, pada hari ke-8 sejumlah warga Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur masih merasa was-was jika kembali ke rumahnya masing-masing. Karena diketahui tanah bagian atas Gunung Banyon masih terdapat retakan tanah sepanjang 25 meter dengan tebal 6 meter yang dapat memicu terjadinya longsor susulan jika terjadi hujan lagi. Oke Mas, bisa dijelaskan terkait kondisi tanah longsor yang ada di belakang Mas gimana? Ya, kondisinya seperti ini Mas. Tanah longsor yang ada di Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang mengakibatkan warga pada mengungsi Mas. Kondisi saat ini warga masih mengungsi dikarenakan retakan di atas itu masih tebal 6 meter, panjang 25 meter yang kemungkinan kalau terjadi hujan deras itu masih terjadi longsor susulan. Ada berapa meter tingginya itu ya? Sekitar 4 sampai 500 meter sampai ke pemukiman warga. Selain itu tanah longsor itu mengakibatkan apa? Kerusakan apa? Selain itu mengakibatkan kerusakan pada saluran pipa air bersih. Ada 2 pipa dan sampai saat ini kondisi masih ada air yang mengalir dari celah-celah bebatuan. Dan seperti yang Anda lihat, kebun masyarakat juga banyak yang rusak, pohon-pohon semua pada tumbang. Ya karena terseret juga ya? Karena terseret arus longsor itu Mas. Meski pemerintah sudah menghimbau kepada masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun ada salah satu warga yang rumahnya paling dekat dengan lokasi longsor enggan untuk mengungsi. Diketahui jarak rumah dan lokasi longsor kurang lebih 100 meter. Pemilik rumah tidak merasa takut dan khawatir jika ada longsoran susulan, karena hampir setiap tahun lokasi tersebut sering longsor. Bapak nggak takut ya? Itu kan jaraknya berapa meter tuh Pak yang longsor Pak? 50 sampai 100. Itu mana Pak? Bisa ditunjukkan Pak? Bapak nggak takut Pak ya? Enggak. Karena apa kok nggak takut? Karena setiap tahun begitu itu sejak 2016. Setiap musim hujan. Kalau menurut Bapak ini yang paling parah tuh Pak? Ini yang paling parah kedua. Dengan yang pertama. Di rumah tinggalnya sama siapa sih Pak? Ibu itu. Itu kalau malam ngungsi ya? Ngungsi ibunya. Kalau saya di rumah. Di rumah sini Pak ya? Ya. Terus nggak ada harapan apa Pak gitu? Harapan ya ke pihak-pihak tertentu gitu gimana dengan adanya longsor yang hampir dekat dengan rumah Bapak ya? Kalau saya enggak. Tenang, biasa. Sementara itu hingga hari ke-8 total warga yang mengungsi ke tempat yang lebih aman berjumlah 270 jiwa. Mereka diungsikan di gedung SDN 1 Talun, masjid maupun rumah saudara yang masih aman. Kejadian longsor di Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ini sampai saat ini itu sudah pengungsian hari ke-8. Jumlah yang terdampak akibat longsor ini adalah 270 jiwa dan jumlah kakaknya adalah 80 kakak. Untuk bantuan itu kami sudah menerima dari pemerintah desa, pemerintah daerah dan para donatur. Itu berupa apa aja Mas? Itu berupa bahan makanan yaitu sayur-sayuran, mie instan dan obat-obatan untuk anak kecil.
Untuk kebutuhan tidur di tempat pengungsian pemerintah juga sudah menyiapkan ya. Untuk bantuan tidur di pengungsian, pemerintah daerah sudah menyediakan. Bencana alam longsor membuat sejumlah warga hanya bisa pasrah dan berharap jika mereka tidak bisa kembali ke rumahnya, pihak pemerintah desa akan membuatkan pengganti rumahnya. Sebab diketahui hingga kini belum ada kabar pasti berapa lama mereka akan tinggal di pengungsian. Ibu di sini sedang apa, Bu? Ngungsi Kenapa ngungsi, Bu? karena ada bencana longsor. Oh, bencana longsor, Ibu ngungsi ke sini. Emangnya rumahnya kenapa, Bu? Dekat atau gimana? Deket terdampak Gitu. Terus selama sudah berapa hari ngungsi di sini? sudah 1 minggu. Oleh pihak-pihak tertentu dibantu aja apa aja, Bu? Liane mengungsi di tempat. Ya dibantu sabun, ya peralatan mandi, peralatan makan, terus air minum, sembako, Terus ngungsinya ke sini sama siapa, Bu? sama ibu saya, sama anak saya 2, sama suami saya. Dalem Jenengan temriki enten apa? enten berencana longsor kayak kula ajrih enten griya dados ngusi wonten riki Mas. Pun pinten dinten, Bu? Mumpun 7 dinten 7 dalu. Oh, terus niki datang pundi, Bu? Nun enten sekolahan iki. Selama ngungsi niku jenengan asal bantuan apa? Nggih uwos, nggih gendis, nggih lisah, nggih selimut. Terus anu napa niku sabun, ringso, odol, Ya. anduk. Niku mriki kali sini Mbak ngungsi ne. Nggih kalih anak putu ngoten kalih Pak Lurah. Lah niku omahe napa nemen to, Mbak? Nggih nemen ngandhape sing longsor niku griya kula Mas. Terus nek upamine mboten saged dinggeni meneh pripun? Nggih manut asale ngenggekne kalih Pak Lurah kalih Pak Polisi. Manut asale nata. Hal itu dikarenakan kondisi tanah di Gunung Banyon hingga sampai saat ini masih dalam keadaan waspada. Karena jika terjadi hujan lagi, retakan di atas akan memicu longsor susulan. Untuk solusi kedepannya, wacana dari pihak desa itu rencana diadakan relokasi ke tempat yang aman, tempatnya di tanah TKD. Tanah TKD. Tanah terpisah. Itu ada berapa warga yang berjalan? Wacana ada 38 rumah. Itu pasti atau gimana, Pak? Kalau itu masih dalam musyawarah, karena waktu ya begini itu masih musyawarah tadi malam. Dikabarkan bahwa Gunung Banyon sudah longsor sudah sejak tahun 2016 lalu. Diawali dengan adanya retakan tanah pada bagian paling atas. Sesuai informasi bahwa bencana alam tanah longsor tahun 2022 ini paling parah. Bahkan jika terjadi hujan deras tidak menutup kemungkinan akan terjadi longsor susulan.